Halo, halo, halo. Halo, Kembali lagi di di ruang ruang ngobrol, obrolan obrolan. di minggu pagi yang cerah Ya, ini obrolan kita masih tokusatsu. akan ngobrolin tokusatsu. Kali ini sesuai request teman-teman, walaupun aku nggak yakin akan banyak orang yang tahu juga, termasuk aku nggak tahu ya, Mas Bagas yang ngerti ini. Kita akan bahas Spectreman. Ini tuh judul atau Sebelum itu, Oh iya, sebelum itu teman-teman yang belum subscribe, subscribe. subscribe dulu, bisa subscribe dulu untuk dapat konten-konten kita untuk Asupan asupan tokusatsu. tokusatsu dan konten-konten komik di hari-hari lainnya. Yes. Terima kasih juga teman-teman yang udah subscribe. Tanpa bantuan teman-teman, kita tidak akan bisa berkembang sampai sekarang ini. Yes. Oke, langsung aja kita bahas Spectreman. Sebelum ngomong Spectreman. pakai nota. Aku juga bingung ngomong Spectreman. Nih. Desainnya. Ya, Ini tuh dari P-Production. Berarti sama kayak Lion Maru ya. Sama. Kayak Lion Maru. Sama Lion Maru, sama Zabuger, sama. Kalau Lion Maru itu aku masih ngerti. Hmm. Tapi Spectreman ini kalau nggak ada teman obrol yang mention, aku ini apaan? Ya. Aku pikir Mirrorman, Mas. Mirip sih memang, cuma Iya. warnanya yang berbeda. Aku pikir Mirrorman. Tanduknya mirip Ha, gitu. aku pikir- Mirrorman kan masih Subraya. Aku pikir gitu. Mirrorman. Lah, bukan toh. Bukan gitu. Matanya bolong. Ini raksasa, Mas. Kaiju. Kyodai. 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 Bukan. Kyojin. Kyodai Hero namanya tuh. Kyodai, bukan Kyojin. Kayaknya tagline-nya Kyodai Hero tuh Giant Hero. Ya Kyojin dong. Tapi nyebutnya nggak Kyojin Hero. Tokusatsu tuh. Kok iso Kyodai? Beneran? Nggak tahu. Kyodai itu saudara loh. Nggak tahu. Saudara Kyodain bukan? Bukan ya? Oh, Kyodain. Apa ya? Pokoknya Giant Hero lah. Masuknya ke Giant Hero lah. Bukan kaiju, tapi Giant Hero. Hebatnya adalah teman-teman, Spectreman ini kayaknya lebih dari 50 episode kalau nggak salah, dan dia itu tayang di tahun 1971. Artinya dia ngelawan Kamen Rider. Ya mati aja. Tapi bisa 50 episode lebih, itu hebat, Riz. Kalau aku menurutku sih karena memang tontonan saat itu standarnya segitu, Mas. Mungkin. Atau mungkin pada saat itu Ultraman-nya lagi nggak kuat. Kita nggak tahu juga. Ultraman-nya apa tuh? 71 apa ya? Nggak tahu aku. Yang jelas Leo kan 74. Apakah 71 adalah Berarti S kali ya? Sekitaran S atau Taro kali ya? Ha. Sekitaran itu kali ya. Nggak tahu deh. Pokoknya intinya itu. Nah, kenapa aku bisa kenal dengan Spectreman? Karena sejak kecil aku nonton dari nyewa video Betamax atau VHS-nya, Riz. Karena aku pikir ini tuh satu dunia sama Ultraman. Karena sama-sama Kyojin ya? Iya kan, sama-sama Giant Hero gitu loh. Dan gimana ya, aku nggak bisa bilang secara teknik ya, pada saat itu kan aku semua yang aku tonton sama-sama aja kan gitu. Tapi lucunya adalah setelah mencermati ulang, musuhnya Spectreman ini tuh ras King Kong, ras monyet besar, alien. Semua. Jadi wah, kurang ajar, Spectreman berhasil menghancurkan. Kayak gitu. Anjir, 50 episode kayak gitu? Iya, jadi pakai piring terbang segala macam. Dan aku nggak begitu mengenal ya karakter utamanya gimana. Nggak ada pasukan tempurnya, karena pasukan tempurnya tuh tentara aja, army aja, army biasa. Monsternya juga nggak se-appealing itu. Tapi kan menurutku desainnya Spectreman ini kan tidak hero banget, agak menyeramkan loh. Aku makanya pas ketika pertama kali lihat tuh, ini apaan sih? Cukup sering juga dia dalam kondisi manusia biasa. Itu cukup, maksudnya wujudnya tuh kecilnya kayak manusia normal gitu, nggak raksasa. Tapi P-Production itu kan emang desainnya jelek, Mas ya. Betul. Bukan jelek ya, maksudku desainnya itu kan bukan hero, Mas. Iya sih, Lion Maru kan bukan menyeramkan ya. Menyeramkan juga. Jadi memang mereka mungkin Zabuger juga bukan robot yang tampan. Gitu kan. Udah, ini ada ini loh. Kecoa musuhnya. Yang paling memorable, Riz, ada satu episode di mana ngelawan monster lalat. Monster lalat ini kemudian menjadi cover dari video kaset yang kusewa, dan pada saat aku nonton itu episodenya adalah si tokoh utamanya tuh buta, kena apa aku lupa, apakah diserang monster lalat, terus kemudian dia jadi orang lagi, buta, dirawat di rumah sakit, terus monster lalatnya muncul lagi, terus dikala rumah sakit lagi gempa gitu, batu-batu berjatuhan, ada monster, dia memaksakan diri jadi Spectreman dan dalam kondisi buta juga gitu. Jadi emang nggak bisa ngelihat, tapi akhirnya menangnya gimana, apakah lewat suara atau apa, aku nggak terlalu inget gitu. Jadi
Spider-Man ini menurutku aneh banget. Tapi yang membuatku heran adalah serial ini tuh sangat sukses. Kalau kita cari di YouTube, itu semua episodenya ada dan berbahasa Amerika Latin. Ya, itu. Ya Amerika Latin emang hampir semua tokusatsu mereka makan. Tapi anehnya mereka tuh suka yang aneh-aneh ya. Iya, makanya itu, Mas. Emang ya ampun. Berbahasa Inggris ada di YouTube, berbahasa Inggris ada, berbahasa Jepang tidak bisa ditemukan. Kalau Lion Maru sama Zabogar ada sampai tamat di YouTube, bahasa Jepang, teks Inggris masih ada. Spider-Man enggak. Lagu openingnya tuh justru yang ternyata yang ku tonton dulu tuh justru versi bahasa Inggris yang ku tonton di video pada saat aku Betamax kecil. Ya? Betamax atau VHS aku lupa. Jadi lagunya tuh Spider-Man gitu. Padahal kalau bahasa Jepangnya lagunya Spider-Man itu dua hal yang berbeda. Jadi pada saat aku dapat file bahasa Jepangnya tuh kayak, kok lagunya gini sih? Kok lagunya gini sih Spider-Man? Oh, ternyata ini dua versi yang berbeda. Tapi ini memang susah ya. Kalau aku kan generasi di bawah Mas Bagas. Ya. Gap kita lumayan jauh. Aku tidak tertarik nonton ini sama sekali. Karena melihat bentuknya, Mas. Bukan karena apa, simply karena ketika Mas Bagas kan pada masa tidak ada pilihan. Iya, betul. Jadi ya udah itu aja yang ada di persewaan gimana aja Kak. Tapi aku kan udah melihat ada Ultraman yang bentuknya ganteng-ganteng. Bahkan Mirrorman pun oke. Oh, Mirrorman bagus. Ya. Ya nggak bagus banget tapi bagus. Bagus dibandingkan ini sih. Makanya P-Production itu buatku tidak appealing. Nontonnya itu harus effort. Maksudnya kalau Zabogar tuh aku masih mau ngecek dikit-dikit lah karena goblok kan bentuknya ya. Tapi Spider-Man ini monster ini tuh. Iya. Dan matanya tuh Riz, begitu jadi raksasa itu matanya tuh kalau Ultraman kan ketutup ya. Kalau dia itu benar-benar ada bolongan yang mata aktornya kelihatan. Jadi maksudku murah. Ya pada saat murah. Ya kan? Maksudku kita ngelihat Zabogar kan murah, Mas. Iya sih. Betul. Kalau mahal tuh desain motornya nggak gitu, Mas. Iya. Terus yang kedua, aku kan nggak nonton ya, nggak ngecek sama sekali ya, karena emang aku tidak tertarik sama sekali ya. Aku tadi kan pas bukain gambar tuh kan ada ngelihat mereka dia bisa ngeluarin X-ray itu jurusnya macam-macam. Jurusnya banyak kan? Jurusnya macam-macam. Kayak banyak banget itu jurusnya. Asal usulnya aku juga nggak tahu gimana. Emang sekarang pun nggak tertarik lagi untuk ngecek ulang. Emang nggak tertarik lagi gitu. Ya kapan itu aku buka-buka di YouTube nyari tahu apakah ada yang berbahasa Jepang apa enggak. Tapi ternyata nggak ada sama sekali. Gitu. Potongannya ada, tapi secara lengkapnya nggak ada. Jadi ya begitulah Spider-Man. Itu kita nggak bisa ngomongin banyak karena ya udah sih ya. Ya silakan kalian cek sendiri di YouTube lah. Gitu yang jelas itu aja bahasan kita soal Spider-Man. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di konten Tokusatsu kita berikutnya. Bye.